warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri Ayuinda, Febiana Nur Alifa, Lutfia Aziza, Miftahul Jannah, Nurmila, Nurita Fajriyati, Nur Anissa, Febriana Lestari, Rizka Maulidatul Husna, dan Rusmina. Jadi, kelompok kami di sini akan membahas tentang profesi kependidikan guru yang profesional yang mempunyai komitmen tinggi dalam mengajar. Nah, pengertian komitmen guru. Komitmen merupakan refleksi dari kepuasan kerja terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Kepuasan kerja yang kurang sesuai akan berdampak terhadap komitmennya. Demikian pula sebaiknya kepuasan kerja yang baik dapat meningkatkan komitmennya. Adapun ciri-ciri seorang guru yang berkomitmen. Yang pertama, ada ciri-ciri guru yang berkomitmen rendah. Yang ciri-cirinya adalah pertama, kurangnya peduli terhadap masalah-masalah siswa. Yang kedua, kurangnya menyediakan waktu dan tenaga untuk memikirkan masalah yang hubungannya dengan tugasnya. Yang ketiga, hanya memperdulikan tugas-tugas yang rutin. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri guru yang berkomitmen tinggi. Yang pertama, punya kepedulian untuk siswa dan rekan kerjanya. Yang kedua, selalu menyediakan waktu dan tenaga yang cukup untuk membantu siswa yang memerlukannya. Yang ketiga, selalu peduli dengan tugas pokoknya. Jadi, ciri-ciri komitmen guru yang profesional adalah guru-guru yang mempunyai komitmen tinggi, karena tipe guru semacam ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, benar-benar profesional melalui peningkatan kemampuan secara terus-menerus. Orang yang profesional selalu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya secara kontinu. Nah, terwujudnya komitmen merupakan harapan setiap guru maupun organisasi agar tetap eksis dalam kelangsungan organisasi. Guru memperoleh tugas sesuai karakteristik mereka agar akan tercipta rasa senang dalam bekerja, sehingga dapat bekerja dengan baik karena secara fisik dan psikisnya dapat terkoordinir dan membangun komitmen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiana Nur Alifa dengan NIM 1910-1233-2003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Terwujudnya komitmen merupakan harapan setiap guru maupun organisasi agar tetap eksis dalam kelangsungan organisasi. Tinggi rendahnya komitmen diantaranya dipengaruhi oleh baik buruknya sistem kompensasi yang diimplementasikan bagi para guru untuk memenuhi harapan-harapannya. Oleh karenanya, kondisi itu akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan komitmen. Dengan demikian, komitmen akan dapat tercipta. Dalam menjalankan tugas sebagai guru, terjadinya komitmen merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap guru maupun organisasi yang bersangkutan. Komitmen sudah menjadi kebutuhan bagi setiap guru untuk dapat memenuhi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Bahkan siapa saja yang melakukan kegiatan komitmen menjadi idaman agar dapat menjalankan tugas dengan senang hati. Guru yang kurang komitmen biasanya cenderung melakukan tindakan-tindakan negatif yang berakibat merugikan organisasi, seperti malas bekerja, sering absen, datang terlambat, pindah kerja, maupun tidak taat terhadap aturan organisasi yang akhirnya hasil kerjanya di bawah standar. Dalam membangun komitmen, diperlukan adanya partisipasi, fleksibilitas, kompensasi berdasarkan prestasi, dan jaminan. Dalam hal ini, seseorang yang menyatakan diri telah komitmen dalam suatu organisasi berarti telah ikut serta mengambil bagian yang dilakukan secara fleksibel. Tentunya semua itu hendaknya diimbangi dengan kompensasi yang diperolehnya atas prestasi yang telah diberikan kepada organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aziza dengan NIM 1910-123-220033. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis komitmen guru. Di sini saya akan memaparkan dua di antaranya.
Ada beberapa jenis-jenis komitmen guru profesional. Yang pertama yaitu komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Artinya, sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga sosial formal tersebut merupakan suatu organisasi, yaitu terikat terhadap tata aturan formal yang memiliki program dan target atau sasaran yang jelas, serta struktur kepemimpinan, penyelenggaraan, atau pengelolaan yang resmi. Guru sebagai pendidik berkewajiban membawa anak didik ke arah kedewasaan dengan memanfaatkan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan yang merupakan cara paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi anak didik. Cara ini akan menghilangkan jarak pemisah antara guru dengan anak didik. Dengan kata lain, guru mempunyai komitmen terhadap sekolah, bertanggung jawab terhadap sekolah, dan profesinya dalam arti dengan sukarela. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, dan berusaha mewujudkan tanggung jawab dan peranan sekolah yang dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan dan pengajaran. Lalu yang kedua yaitu komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Artinya, guru mempunyai komitmen menyiapkan banyak waktu untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti halnya pengelolaan pengajaran dan senantiasa berpikir tentang bagaimana cara untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Lalu tugas guru terkait dengan komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah antara lain guru sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai pengarah pembelajaran, guru sebagai pelaksana kurikulum, dan guru sebagai evaluator. Lalu tugas guru terkait dengan komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah antara lain akan saya paparkan juga, yaitu guru sebagai perancang pembelajaran meliputi kegiatan membuat dan merumuskan pembelajaran, menyiapkan materi yang relevan dan dengan tujuan waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan dan kemampuan siswa-siswi, merancang metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, menyediakan sumber belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran. Lalu media, dalam hal ini guru berperan sebagai mediator dengan memperlihatkan relevansi, efektivitas, efisiensi, kesesuaian dengan metode, serta perkembangan praktis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3, yaitu komitmen terhadap siswa sebagai individu yang unik. Landasan-landasan membangun komitmen kesadaran bahwa individu adalah sesuatu yang unik, yaitu pertama ada A, perbedaan dalam minat. Siswa memiliki banyak minat dan bakat, baik di dalam sekolah maupun di luar, sehingga guru menyediakan pembelajaran untuk mengetahui bakat dan minat seorang siswa. Yang B, ada perbedaan dalam kemampuan anak di sekolah. Perkembangan kognitif anak memiliki tingkat yang berbeda-beda, baik itu yang baik maupun yang buruk, sehingga guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak. C, ada perbedaan dalam kesehatan dan nutrisi. Tinggi maupun berat atau energi seorang anak ditentukan dari hasil makan mereka, di mana seorang guru harus memiliki catatan riwayat penyakit seorang siswa tentang apakah seberapa sering dia tidak masuk sekolah. Yang D, ada perbedaan dalam latar belakang rumah. Rumah yang kaya maupun rumah yang miskin, seorang siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Seorang guru harus tahu sekitar lingkungan mereka, baik tetangga maupun teman sebaya mereka, maupun pekerjaan orang tua mereka, apakah pekerjaan orang tua mereka itu sangat baik ataupun tidak. Yang keempat, ada komitmen untuk menciptakan pengajaran bermutu, di mana kemampuan guru menciptakan dan pembelajarannya aktif dan menyenangkan adalah upaya positif untuk mengikuti mutu pembelajaran. Keterampilan itu ditambah lagi dengan upaya maksimal guru dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar: keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil.
Upaya dalam menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan pada dasarnya dapat dilakukan mulai perencanaan keterampilan dasar mengajar tersebut dengan konsisten. Apabila jika guru mampu menciptakan inovatif dan pengembangan setiap keterampilan dalam mengajarnya, maka guru dapat memberikan pengajaran yang bermutu. Sehingga guru harus memiliki ide-ide dalam pengajaran agar anak-anak tidak bosan saat pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengikuti mutu pembelajaran. Keterampilan itu ditambah lagi dengan upaya maksimal guru dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil. Upaya dalam menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan pada dasarnya dapat dilakukan mulai perencanaan keterampilan dasar mengajar tersebut dengan konsisten. Apabila jika guru mampu menciptakan inovatif dan pengembangan setiap keterampilan dalam mengajarnya, maka guru dapat memberikan pengajaran yang bermutu. Sehingga guru harus memiliki ide-ide dalam pengajaran agar anak-anak tidak bosan saat pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Fajriati, NIM 191012312008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang karakteristik komitmen guru profesional. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih karakteristik komitmen guru profesional di sini. Jadi karakteristik guru profesional di sini adalah yaitu mencakup tentang kepribadian dan lain sebagainya. Jadi guru profesional di sini sepertinya terasa tidak asing gitu ya didengar guru profesional. Baiklah, jadi guru profesional di sini adalah guru yang menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Jadi guru di sini yaitu tentang guru yang secara internalnya itu semua memenuhi kriteria administratif, akademis maupun kepribadiannya. Pun persyaratannya, guru profesional di sini ada 7 persyaratan. Yaitu yang pertama di sini ada sehat jasmani dan rohani. Sebelum kita menjadi guru profesional, tentunya kita harus berprofesional kepada diri kita sendiri ya kan. Jadi kita juga perlu sehat dalam jasmani dan rohani kita. Dan yang kedua ada bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani pada hari itu berjalan dengan lancar, baik, dan apa yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik, dengan semestinya. Dan yang ketiga di sini, menurut saya sih ini adalah salah satu yang paling utama dalam persyaratan karakteristik komitmen guru profesional, yaitu ada berilmu pengetahuan. Jadi guru profesional juga itu harus belajar lagi, agar apa yang kita terapkan kepada siswa-siswa itu bagus, baik, dan berjalan dengan lancar. Dan yang keempat di sini ada berlaku adil. Jadi guru yang profesional itu kita juga harus bisa memperlakukan siswa-siswa kita dengan adil dan tidak saling berpilih kasih. Yang kelima di sini ada berwibawa. Anggap saja kita pemimpin dalam satu kelas itu dari siswa-siswa, jadi kita tuh pemimpinnya. Jadi kita harus bisa membimbing dengan baik kepada siswa-siswa kita. Terus yang keenam ada ikhlas. Jadi kita harus ikhlas memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada siswa-siswa kita. Jadi yang ketujuh di sini ada mempunyai tujuan yang robbani. Jadi di sini mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan dan menguasai bidang yang ditekuninya. Menurut Syarifah dan kawan-kawan pada tahun 2019. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam karakteristik guru profesional. Jadi yang pertama di sini ada tata pada peraturan perundang-undangan. Jadi pada kode etika guru Indonesia itu ada 9 butir, disebutkan bahwa
Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan di sini di negara kita di sini dipegang oleh pemerintah. Nah, tentunya saja pasti ada undang-undangan atau peraturan-peraturan yang harus kita ikuti, kita taati. Jadi dalam rangka pembangunan pendidikan di Indonesia di sini adalah pemerintah melalui departemen yang mengeluarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yaitu tadi guru profesional tadi memilih dan meningkatkan organisasi profesionalnya seorang guru. Dan yang kedua di sini ada memelihara hubungan dengan teman sejawat. Kalau bahasa kita, teman sebaya kita. Jadi hubungan sesama anggota profesi di sini dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama ada hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal di sini hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Dan yang sedangkan hubungan kekeluargaan di sini adalah hubungan yang bersaudara. Jadi yang perlu kita lakukan baik di lingkungan kerja maupun non kerja. Jadi dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi misalnya sebagai pendidik bangsa, yaitu tadi seorang guru yang berprofesional. Jadi memelihara hubungan dengan teman sejawat ini maksudnya kita tidak hanya melakukan dalam tugas kedinasan saja. Jadi di luar jam kerja pun dia tetap saling mendukung gitu. Jadi dalam menunjang tercapainya keberhasilan tersebut dia saling mendukung, saling memotivasi. Jadi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi itu tadi tidak hanya untuk di jam kerja saja, namun di luar kerja juga mereka saling membantu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut, agar tujuan yang kita capai itu berjalan dengan lancar, dengan saling membantu, saling memotivasi, saling memberi semangat gitu. Jadi saling mensupport satu sama lain dengan temannya itu agar mencapai tujuannya bersama dan sukses bersama. Jadi dia saling membagi ilmu yang terbaik. Jadi saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi itulah salah satu halnya untuk menunjang tercapainya keberhasilan kesuksesan dalam anggota profesinya, yaitu misalnya seperti tadi guru yang berprofesional sebagai pendidik bangsa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilang mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normila, NIM 1910123120006. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya yang telah menjelaskan tentang karakteristik komitmen guru profesional. Jadi di sini saya akan langsung melanjutkan ke poin ketiga, yaitu membimbing peserta didik. Pada kode etika guru dengan jelas dilakukan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Pada kesimpulannya bisa saya simpulkan bahwa guru yang profesional itu akan memiliki karakteristik yang membantu membimbing peserta didiknya agar memiliki jiwa Pancasila dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Lalu poin keempat dari karakteristik komitmen guru profesional di sini adalah taat terhadap pemimpin. Dari organisasi guru ada strata kepemimpinan, mulai dari kepengurusan cabang, daerah sampai ke pusat. Begitu pula dengan dinas pendidikan. Dengan demikian, seorang guru harus dapat mematuhi pemimpin yang mengatur kependidikan di pemerintah. Nah, jadi maksud dari poin di sini mungkin bisa saya artikan seperti ini. Seseorang yang profesional itu akan mengerti di mana jabatannya, di mana posisinya. Jadi mereka akan mentaati siapa yang berada di atasnya, begitu. Jadi guru profesional itu harus tahu di mana posisinya dan bagaimana harus merespon seseorang yang berada di atas darinya.
Kita akan lanjut ke poin bagian D, yaitu sikap guru profesional. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sikap guru profesional. Pertama-tama, menurut Thorndstone menjelaskan bahwa sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi maksudnya di sini sikap guru profesional itu merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh guru yang sudah memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan. Jadi sikap guru profesional itu terlihat apabila ia sudah memiliki kemahiran, kecakapan, keahlian, maka ia bisa menunjukkan sikap profesionalnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1910123120014. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, yang kedua, sasaran sikap profesional guru. Nah, jadi sasaran sikap profesional guru ini ada beberapa. Yang pertama ada sikap guru terhadap peserta didik. Nah, jadi guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun spiritual dan emosionalnya sesuai dengan hakikat pendidikan. Nah, hal ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai manusia dewasa. Dalam Sumpah atau Janji Guru Indonesia, dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seseorang guru dalam menjalankan tugas sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara dalam sistem Amongnya menyebutkan 3 kalimat padat yang terkenal dalam sistem yaitu ing angarso sung tulodo, ing madiyo mangun karso, dan tuturi handayani. Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tuturi terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat serta kodratnya dalam guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Moto Tuturi Handayani sekarang telah diambil menjadi moto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Prinsip manusia seutuhnya dalam Sumpah atau Janji Guru ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Oleh karenanya, guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh peserta didiknya, baik itu jasmani, rohani, dan sosial, sesuai dengan tujuan yang dimaksud, yaitu agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya sebagai insan yang dewasa.
Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap guru terhadap pemimpin. Nah, jadi sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah sampai pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar ke Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kemenak atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kemendikbud dan Kemenak. Yang ketiga, sikap guru terhadap teman sejawat. Nah, berbicara tentang hubungan dengan lingkungan kerja menunjukkan bahwa setiap sekolah terdapat seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa orang tua serta personal sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah dan daerah. Berhasil tidaknya sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya sangat tergantung pada semua warga sekolah dan mereka semua harus dapat berfungsi sebagai mestinya. Untuk itu diperlukan adanya hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama warga sekolah. Dalam Sumpah atau Janji Guru Indonesia poin ke-7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam Sumpah atau Janji Guru Indonesia menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang berharmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan persaudaraan yang mendalam antara anggota profesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Jadi itu saja penjelasan dari saya, akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari dengan NIM 191012312007. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang bagian D, sikap guru terhadap pekerjaan. Profesi guru berhubungan dengan anak didik yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Tidak semua orang dikaruniai sifat seperti itu. Namun, bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berperilaku seperti itu. Guru bekerja berdasarkan kompetensi dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka ia bisa mengurangi atau merusak keefektifan guru pada semua perannya. Bisa merusak dan mengubah sikap umumnya terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru harus membuat silabus dan RPP secara tertulis. Jika guru membenci atau tidak menyenangi tugas ini, akan merusak keefektifan pembelajaran. Selanjutnya, sikap guru terhadap perundang-undangan. Pada butir ke-9, Sumpah atau Janji Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Kemendikbud RI dan Kemenak RI. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparaturnya, yang meliputi antara lain pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melek kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan karang taruna dan lain-lain. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru
mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah di pusat maupun daerah, dalam rangka pembinaan pendidikan di negara. Contohnya, peraturan tentang berlakunya kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP, ketentuan tentang penerimaan peserta didik baru, penyelenggaraan evaluasi akhir atau UN, dan sebagainya. Hal ini untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti yang tertuang dalam dasar yang ke-9 dari Sumpah atau Janji Guru Indonesia. Dasar ini juga menunjukkan bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas pengabdiannya, sehingga guru Indonesia tidak mendapat pengaruh yang negatif dari pihak luar yang ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan. Pada bagian F, sikap guru terhadap lingkungan kerja. Agar setiap personal sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan harmonis di antara semua personal, yaitu hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala sekolah ataupun guru dengan semua personal sekolah lainnya. Semua personal sekolah ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didik di sekolah tersebut. Sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap yang ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab. Jika ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib, sepenanggungan, serta menyadari akan kepentingan bersama. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan produktivitas kerja, dan ini perlu disadari dengan baik oleh setiap guru maupun peserta didik, sehingga mereka berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sedikitnya harus memperhatikan dua hal, yaitu guru itu sendiri serta hubungan baik antara guru dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang ketiga ada pengembangan sikap profesional guru. Dalam rangka meningkatkan mutu guru, harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Nah, sudah jelas ya, berarti bahwa ketujuh sasarannya penyikapan yang telah dibahas oleh teman saya akan dikembangkan. Nah, pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan melalui dua tahapan. Yang pertama ada tahapan pre-service education atau pendidikan prajabatan. Nah, dalam pendidikan prajabatan ini seseorang guru harus dididik dalam segala hal, termasuk ilmu pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang akan dikembangkan. Karena tugasnya bersifat unik, guru ini harus selalu menjadi panutan di sekelilingnya, termasuk para murid. Oleh sebab itu, bagaimana guru ini bersikap terhadap pekerjaannya dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Berbagai pendidikan dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tentu terjadi sebagai hasil sampingan dari pengetahuan yang diperoleh oleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika ini selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan, penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua ada in-service education atau in-service training, artinya pendidikan atau pelatihan dalam jabatan. In-service education ini atau pendidikan dalam jabatan berupa pendidikan lanjutan ketika atau sesudah mendapatkan tugas dari suatu jabatan, misal S1 ke S2 dan S3. Pengembangan sikap profesional
ini tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan saja, akan tetapi juga peningkatan harus dilakukan dengan cara formal berupa in-service training seperti mengikuti penataran, lokar karya, seminar, dan kegiatan ilmiah, serta yang lain-lain. Peningkatan ini juga dilakukan secara formal, informal, melalui jaringan sosial, media massa, televisi, koran majalah, dan publikasi ilmiah. Kegiatan ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen guru profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya komitmen sangat banyak, di antaranya faktor personal seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, karakteristik pekerjaan seperti ruang lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kompensasi juga berpengaruh terhadap komitmen guru. Jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dipenuhi, maka seorang guru akan kembali pada gerak yang fleksibel dan dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Artinya, seorang guru yang kurang mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhannya, maka yang terjadi adalah guru tidak akan mau berkomitmen pada sekolah atau yayasan, bahkan lebih baik meninggalkan sekolah tersebut. Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan komitmen profesi guru, yaitu potensi manusia, motivasi kerja, sertifikasi pendidik, kepemimpinan kepala sekolah, dan peranan pengawas pendidikan. Potensi manusia. Peran manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki kekuasaan untuk mengolah alam dengan segenap daya dan potensi yang dimilikinya, serta menjalankan peran sesuai kedudukannya itu. Yang kedua itu ada motivasi kerja, adalah suatu dorongan jiwa yang membuat seseorang tergerak untuk melakukan tindakan yang produktif. Yang ketiga ada sertifikasi pendidik. Dari sisi personal, guru yang sudah tersertifikasi biasanya dapat menunjukkan keteladanan pribadi dan menjadi panutan bagi guru yang lainnya. Terus ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ini sangat berperan dalam meningkatkan komitmen profesi guru dalam melaksanakan tugas di sekolah. Tinggi rendahnya disiplin kerja guru itu banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Lalu ada peranan pengawas pendidikan. Peran pengawas pendidikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawas pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.